teman-teman sahabat IITS semua, saya kali ini akan mengupdate kembali materi mengenai inflasi. Ikutin ya. Saya akan mulai dari definisi inflasi ya teman-teman. Inflasi, apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Secara umum ya teman-teman, artinya secara menyeluruh dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lain. Jadi, teman-teman harus ingat ya, bahwa inflasi itu tidak sama dengan kenaikan harga. Dalam kondisi inflasi, dimungkinkan ada barang yang justru harganya turun. Nah, teman-teman, kebalikan dari inflasi itu kita sebut sebagai deflasi. Siapa sih yang melakukan perhitungan inflasi? Kalau di Indonesia, perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS di Indonesia. Jadi, BPS itu melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Nah, data itu kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya. Nah, teman-teman, mengenai inflasi kita juga istilahnya ada jenis inflasi ya. Yang satu yaitu inflasi inti, core inflation. Nah, inflasi inti yaitu komponen inflasi yang cenderung stabil atau persisten dalam pergerakannya dan dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti interaksi permintaan penawaran, lingkungan eksternal, misalnya nilai tukar, harga komoditas internasional, dan juga perkembangan ekonomi global, lalu ekspektasi inflasi pada masa yang akan datang. Nah, yang kedua adalah non-core inflation atau inflasi non-inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung memiliki volatilitas yang tinggi karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Misalnya inflasi komponen bergejolak, volatile food. Nah, inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shock atau kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, bencana alam, dan lain sebagainya. Lalu, inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah atau administered goods, administered prices. Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shock atau kejutan berupa kebijakan harga pemerintah, seperti misalnya pemerintah menaikkan harga BBM yang bersubsidi, atau inflasi yang dipicu oleh kenaikan tarif listrik, tarif angkutan, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bisa membedakan inflasi, jenis inflasi itu menurut klasifikasi tertentu. Yang pertama, kalau kita membedakan inflasi menurut tingkat keparahannya. Yang pertama itu ada inflasi ringan atau inflasi lunak, ya, mild inflation, yaitu tingkat inflasi yang masih berada di bawah 10% setiap tahunnya. Jadi bisa ditangani atau dikendalikan tanpa memberikan dampak yang terlalu buruk pada perekonomian suatu negara. Nah, inflasi yang lunak, inflasi yang ringan ini sebenarnya dibutuhkan di dalam perekonomian gitu, karena ini akan meningkatkan hasrat atau akan menjadi insentif bagi dunia usaha untuk memproduksi lebih banyak dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Nah, yang kedua adalah inflasi sedang, inflasi moderat atau disebut juga dengan galloping inflation ya.
tingkat keparahan inflasi sedang atau galloping inflation ini umumnya telah bisa mengganggu daya beli masyarakat meskipun masyarakat itu memiliki pendapatan tetap setiap bulannya. Kalau dilihat dari persentasenya, inflasi itu termasuk di dalam kategori inflasi sedang atau galloping inflation. Moderate inflation itu jika berada pada angka 30% ya, sampai dengan 30, berarti di atas 10% ya, sampai dengan 30% setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga adalah inflasi tinggi atau inflasi berat. High inflation. Ini adalah jenis inflasi, yaitu keparahan inflasi sampai menyebabkan kondisi ekonomi yang semakin kacau akibat kenaikan harga umum. Umumnya tingkat inflasi berat atau tingkat inflasi yang tinggi ini akan membuat masyarakat itu cenderung menyimpan barang dan menabung dalam bentuk cash. Dalam bentuk cash ya. Karena bunga dari bank tergolong rendah, ketika terjadi tingkat inflasi berat, kenaikan harga bisa mencapai 100% setiap tahunnya. Jadi di atas 30% sampai dengan 100%. Nah, yang paling berat nih, inflasi yang sangat tinggi kita sebut sebagai hyperinflation. Yaitu ketika tingkat inflasi semakin parah dan berakibat fatal. Karena pada saat hyperinflasi terjadi daya beli masyarakat yang semakin menurun. Jadi secara real masyarakat itu menjadi semakin miskin, jadi sangat miskin. Bahkan masyarakat akan susah untuk sekedar membeli kebutuhan-kebutuhan pokok karena tadi harga kian melambung tinggi. Itu yang kita sebut sebagai hyperinflation. Berarti tingkat inflasinya di atas 100% ya teman-teman. Indonesia secara historis pernah memiliki pengalaman hyperinflation ini, yaitu pada tahun 1965-an lah. Itu di mana tingkat inflasi pada waktu itu mencapai sekitar 600%. Jadi waktu itu tahun 65-an itu di Indonesia kan masih berlaku 3 mata uang ya, yaitu mata uang Jepang, kemudian mata uang Hindia Belanda, dan mata uang rupiah. Jadi jumlah uang beredar itu sangat tinggi teman-teman, sehingga terjadi inflasi. Berdasarkan asalnya teman-teman, inflasi itu dibedakan menjadi domestic inflation dan imported inflation. Apa sih yang dimaksud dengan domestic inflation atau inflasi dari dalam negeri? Inflasi dari dalam negeri adalah jenis inflasi yang berasal dari dalam negeri, merujuk pada kenaikan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh faktor-faktor domestik dalam suatu negara. Misalnya karena permintaan barang dan jasa di dalam negeri meningkat secara signifikan dan kapasitas produksinya tidak mampu mengimbangi. Nah, hal ini akan mendorong kenaikan harga karena produsen cenderung menaikkan harga untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Kemudian contoh yang lain adalah adanya peningkatan biaya produksi seperti kenaikan upah tenaga kerja, biaya energi, atau biaya bahan baku yang dapat mendorong produsen untuk menaikkan harga jual produk mereka untuk menutupi tambahan biaya tersebut. Kemudian misalnya terjadi karena adanya peningkatan tarif pajak atau pengenaan pajak baru oleh pemerintah yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Karena biaya pajak yang lebih tinggi dialihkan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Jadi teman-teman kalau membeli barang atau jasa itu sebenarnya di dalamnya itu kan mengandung harga yang kita bayarkan itu termasuk pajak, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal atau luar negeri. Nah, ini terjadi ketika negara mengalami kenaikan harga barang-barang impor yang dibawa dari luar negeri. Misalnya, jika mata uang suatu negara mengalami depresiasi terhadap mata uang negara-negara lain, maka harga barang impor akan naik secara relatif. Kenaikan harga ini akan tercermin dalam tingkat inflasi di negara tersebut. Kemudian
jika harga komoditas global naik, misalnya harga minyak naik, biji-bijian atau logam, negara yang bergantung pada komoditas impor komoditas tersebut akan mengalami kenaikan harga barang impor yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi. Jadi itu dari dalam negeri kita sebut sebagai domestic inflation. Kalau inflasi itu berasal dari luar negeri kita sebut sebagai imported inflation. Nah, tambahan untuk imported inflation ya. Jadi kalau misalnya ini Indonesia punya mitra dagang dengan negara X. Nah, di negara X ini mengalami inflasi, maka inflasinya negara X ini akan terbawa masuk ke Indonesia. Lalu berdasarkan penyebabnya, teman-teman, berdasarkan penyebabnya itu ada inflasi yang disebabkan karena dorongan biaya atau cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena peningkatan biaya produksi yang pada akhirnya akan mendorong harga-harga secara umum untuk naik. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar di sini, ya, di samping ini. Ini adalah penjelasan mengenai cost push inflation. Jadi, keseimbangan pendapatan nasional mula-mula berada pada E1, ya. Mula-mula berada pada E1 nih, yaitu pada titik potong atau intersection antara permintaan agregat dengan penawaran agregat satu. Jadi kan keseimbangan pasar, keseimbangan perekonomian, maksud saya keseimbangan perekonomian itu kan terjadi ketika aggregate demand, permintaan agregat sama dengan aggregate supply atau penawaran agregat. Nih dalam hal ini secara grafis terjadi pada titik potong antara kurva permintaan agregat dengan kurva penawaran agregat satu pada titik E. Nah, pendapatan nasional keseimbangannya yaitu pada Y1 atau GDP-nya pada Y1, sedangkan harga umum, ya, harga-harga barang itu pada P1. Nah, kemudian nih misalnya pemerintah menaikkan harga BBM, pemerintah menaikkan harga energi atau listrik yang menyebabkan biaya produksinya naik. Nah, karena biaya produksinya naik, maka kemampuan atau kapasitas produksinya turun. Maka secara keseluruhan, karena ini terjadi menyeluruh di dalam perekonomian, agregat supply-nya akan bergeser, yaitu pada agregat supply 2. Jadi bergeser dari agregat supply 1 ke agregat supply 2. Nah, sedangkan dari sisi permintaannya tetap, yaitu pada agregat demand ini. Akibatnya apa? Akibatnya harga-harga naik dari P1 ke P2. Jadi, keseimbangan perekonomian sekarang berada pada E2, equilibrium 2, yang ini secara grafis merupakan titik potong antara kurva permintaan agregat dengan penawaran agregat 2 atau agregat supply 2. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, harga umum naik dari P1 ke P2. Sedangkan pendapatan nasional keseimbangannya itu turun dari Y1 ke Y2. Jadi ini tentu hal yang sangat buruk ya teman-teman. Harga umum naik tetapi ketersediaan barang dan jasa yang ada di dalam perekonomian itu menurun. Nah, kondisi ini kalau berlanjut secara terus-menerus ini bahaya sekali di dalam perekonomian karena perekonomian bisa mengalami kondisi yang disebut sebagai stagflasi. Perekonomiannya mengalami stagnasi gitu ya. Perekonomiannya mandek, sedangkan inflasinya naik. Jadi kondisi ini kita sebut sebagai kondisi stagflasi. Nah, yang kedua adalah demand pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena tarikan permintaan. Jadi karena permintaan secara agregat itu meningkat, sedangkan penawarannya tidak mampu mengimbangi, maka hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Misalnya nih teman-teman pada musim di Indonesia itu kan Lebaran itu
musim yang sangat istimewa. Itu adalah peristiwa yang sangat istimewa. Biasanya pada musim Lebaran ini terjadi kenaikan permintaan yang signifikan. Nah, kenaikan permintaan yang signifikan pada masa Lebaran ini menyebabkan harga umum pada masa Lebaran naik yang kita sebut sebagai inflasi musiman, gitu ya. Secara grafis bisa kita lihat di gambar di samping nih ya teman-teman. Seperti tadi, nah keseimbangan mula-mula perekonomian dalam kondisi keseimbangan yaitu pada Y1 dan pada harga umum P1 secara grafis terjadi pada titik potong antara permintaan agregat 1 ya, agregat demand 1 dengan agregat supply di sini mula-mula. Nah, kemudian terjadi lonjakan permintaan. Secara grafis tercermin pada pergeseran agregat demand 1 ke agregat demand 2. Sedangkan penawaran agregatnya tetap, agregat supply-nya tidak berubah. Maka keseimbangan barunya bergeser dari E1 ke E2 pada harga-harga yang lebih tinggi, yaitu harga-harga naik dari P1 ke P2. Nah, berbeda dengan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya, oleh cost push, ya, oleh dorongan biaya yang menyebabkan pendapatan nasional keseimbangan, output keseimbangannya itu turun dari Y1 ke Y2, sedangkan kalau inflasi itu disebabkan karena tarikan permintaan, maka keseimbangan nasionalnya itu lebih besar, ketersediaan barang-barang dan jasa lebih besar nih. Kita lihat bahwa Y-nya itu meningkat dari Y1 ke Y2. Jadi masih ada baiknya ya teman-teman, harga umum naik tetapi outputnya juga mengalami peningkatan. Teman-teman semua, nah inflasi kita sebut sebagai penyakit perekonomian. Maka inflasi itu kan selalu berusaha untuk ditekan serendah mungkin gitu ya. Nah, karena ya tadi merupakan salah satu penyakit di dalam perekonomian. Apa sih dampak dari inflasi? Kenapa sih inflasi itu dikatakan sebagai penyakit di dalam perekonomian? Yang pertama, inflasi itu menurunkan daya beli masyarakat. Jadi purchasing power, daya beli masyarakat itu menurun. Jadi di dalam kondisi inflasi, seperti saya sudah sampaikan tadi, itu kan harga umum, baik itu barang maupun jasa itu akan naik. Sehingga nilai dari uang yang dipegang oleh masyarakat itu secara real mengalami penurunan. Karena nilai yang dipegang oleh masyarakat itu secara real nilainya turun, maka di dalam kondisi inflasi, seseorang atau masyarakat itu harus membelanjakan lebih dari membelanjakan uang lebih banyak untuk mendapatkan jumlah barang dan jasa yang sama. Lalu yang kedua, inflasi itu bisa menyebabkan penurunan atau pelambatan pertumbuhan ekonomi. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat turun. Nah, hal ini tentu akan memicu bahwa ada penurunan permintaan oleh masyarakat. Penurunan permintaan oleh masyarakat secara menyeluruh atau ketika agregat demand-nya turun, hal tersebut akan berdampak pada produksi barang dan jasa di dalam perekonomian. Kalau permintaannya turun, maka kan juga produksi barang dan jasa yang ada di dalam perekonomian akan dikurangi. Berarti kan ketersediaan barang dan jasa yang ada di dalam perekonomian itu bisa pertumbuhannya itu akan mengalami perlambatan. Nah, inflasi itu juga dapat menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi. Masyarakat atau orang-orang yang memiliki penghasilan tetap itu secara real akan semakin miskin. Karena kan kalau penghasilannya tetap itu sementara dia harus spend more money untuk mendapatkan barang dan jasa. Berarti dia secara real makin miskin. Gitu kan? Nah, mereka yang penghasilannya itu mengikuti kenaikan inflasi
akan semakin kaya, sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar. Konsumen atau masyarakat dengan pendapatan yang rendah itu akan mengalami penurunan taraf hidup. Jadi living standardnya akan turun. Inilah yang menyebabkan inflasi itu berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat. Teman-teman, inflasi kan penyakit nih di dalam perekonomian, yang namanya penyakit ya harus diobati. Nah, bagaimana pemerintah itu mengobati inflasi? Kebijakan-kebijakan apa yang digunakan untuk mengatasi inflasi? Yang pertama, yaitu kebijakan moneter, monetary policy. Instrumen-instrumen dari kebijakan moneter antara lain politik diskonto. Di sini pemerintah menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang kedua adalah politik atau policy pasar terbuka, open market operation. Itu. Di sini pemerintah membeli atau menjual surat berharga. Lalu yang ketiga adalah cash ratio atau minimum reserve requirement, cadangan wajib minimum atau giro wajib minimum. Yang kedua, pemerintah juga bisa mengatasi inflasi dengan menerapkan kebijakan fiskal, yaitu pemerintah mengatur atau pemerintah meregulasi penerimaan serta pengeluarannya. Ya, atau pemerintah bisa juga menggunakan instrumen menaikkan atau menurunkan pajak. Yang ketiga, non-monetary policy. Di antaranya pemerintah mendorong pengusaha atau entrepreneur untuk meningkatkan outputnya supaya ketersediaan barang dan jasa yang ada di dalam perekonomian meningkat dan mampu mengimbangi kenaikan permintaan. Lalu pemerintah menekan tingkat upah. Pemerintah juga bisa mengontrol atau memonitor harga-harga dan menetapkan harga tertinggi. Pemerintah dapat melakukan operasi pasar atau mendistribusikan barang secara langsung pada masyarakat. Seperti pada musim Lebaran ya teman-teman, pemerintah itu melakukan operasi pasar. Baiklah sahabat EITS semua, sampai di sini pembahasan kita mengenai inflasi. Thank you for watching, dan kita akan ketemu pada materi yang lain. Nanti saya akan secara khusus membahas mengenai kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Jadi stay tune dan ikuti saya terus ya teman. See you.